kita macam-macam dan sebagainya. Dan Bapak Ibu sekalian juga perlu ingat, kreativitas yang muncul di banyak bisnis yang sekarang jadi bisnis triliunan di dunia, itu hampir semuanya justru berawal dari perusahaan atau usaha yang kecil. Jarang sekali inovasi yang benar-benar luar biasa itu datang dari perusahaan yang besar. Dengan kata lain saya ingin bilang, bagi kita kalau kita di small medium business dan sebagainya, itu harusnya kita lebih punya jiwa kreativitas dibandingkan perusahaan besar apapun. Kita memang tidak punya kapital, tapi kita punya ide, dan gak perlu takut kapital karena sosial media membantu kita mengerjakan itu. Kita gak perlu takut kita gak diterima oleh distributor atau agen produk apapun yang kita buat, karena sosial media membantu menyelesaikan itu. Ya, jadi make sure apapun bisnis yang kita buat itu talkable, dibicarakan, diomongin, digosipin. Sisanya biar dikerjakan oleh sosial media, dan tentunya sedikit perlu doa. Ya, jadi sisanya dikerjakan sosial media, sisanya dikerjakan oleh yang di atas. Tapi pastikan apapun produk kita buat itu yang dibicarakan. Semua bisnis UKM itu pasti akan jadi usaha kecil miliarder pada saat kita buat sesuatu yang dibicarakan. Sosial media akan mempercepat itu, mengamplifikasi itu, mempercepat berkali-kali lipat. Orang senang, orang cerita, orang puas, orang akan berbagi testimonial dan sebagainya. Jadi sebelum saya tutup, saya mau ingatin lagi dengan slide ini. Ingat, manusia itu bersosialisasi kemanapun. Tidak ada masa terbaik seperti sekarang bagi orang-orang yang punya duit dan kapital terbatas untuk memulai bisnis. Hanya sekarang, karena semua berkoneksi. Kalau zaman dulu kita ngeluh susah mau masuk ke toko, itu saya bisa pahamin. Tapi sekarang, kalau kita masih mengeluh hal yang sama, memang kita gak punya jiwa jadi entrepreneur. Ya. Karena manusia berkoneksi, kita gak butuh distributor, gak butuh agen. Jadi tidak pada tempatnya kita mengeluh. Kalau dulu boleh, gak ada teknologi, gak ada media sosial. Jadi pastikan kalau kita bisa lakukan sesuatu yang kemudian dibicarakan oleh banyak orang. Ya, jadi ingat, apapun bisnis itu pasti berhubungan sama manusia sebagai makhluk sosial. Bisnis seminar itu juga berhubungan sama makhluk sosial. Saya yakin yang datang ke sini jarang yang datang sendiri, minimal ngajak 1-2 temannya. Ini membuktikan apapun bisnis kita tidak hanya berhubungan dengan masa rumah tangga, itu berhubungan sama makhluk sosial manusia. Oke, so buatlah bisnis yang talkable, yang dibicarakan, sesuatu yang unik, biarkan sosial media mengerjakan sisanya. Oke, sekian dari saya. Kalau ada yang mau diskusikan bisa email, mungkin saya dan sebagainya. Terima kasih, selamat pagi. Sebentar Pak Sum, ini mungkin dari raut mukanya ini kayaknya ada yang mau tanya nih. Kita buka sesi pertanyaan untuk 2 atau 3 maksimal pertanyaan ya. Silakan. Nah, dari Bapak 1, dari Bapak yang di sana 1 lagi depan. Ya, oke, Pak. Silakan. Ya, menarik sekali Pak Marty. Tadi itu sangat unik sekali ya. Kadang-kadang kita juga ya tadinya menyangka atau muncul gini gitu ya. Tadi ada beberapa produk yang enggak lah gitu ya. Apakah nanti dibicarakan atau tidak gitu ya. Bagaimana kalau kita itu nanti mengcounter Pak ya. Ada suatu produk kita itu yang tadinya kita mau rencana bagus gitu ya. Tetapi ternyata ada yang mengcounter itu kurang begitu ya. Akhirnya juga kita akan menambah. Bagaimana Pak? Oke, jadi berhubungan sama ya salah satu yang selalu kita khawatirkan juga di media sosial adalah orang akan dengan mudah menceritakan hal yang negatif. Ya, sebenarnya beberapa hal yang perlu kita lakukan kalau kita mendengar cerita negatif. Pertama, cerita negatif itu jangan diargue. Itu kesalahan kita selalu seperti kalau ada orang komplain kita selalu argumen dulu. Namanya juga orang komplain sudah kecewa di argumen, tambah ngamuk. Jadi pertama kalau orang memberikan komplain, ini biasa kalau punya bisnis di account Twitter, sosial media, pastikan orang kalau komplain apapun, pertama harus kita lakukan adalah ya kita ucapan terima kasih dulu. Oke, secara emosional kita harus manage dulu. Pada saat kita bilang terima kasih itu kita nurut tensi emosionalnya orang. Oke. Kedua, yang paling simpel adalah kemudian kalau misalnya kita jualan produk dalam bentuk produknya barang ada dan sebagainya, ya kita perlu melakukan recovery.
Ya, misalnya apakah produknya tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan yang kita janjikan dan sebagainya, harus di recovery. Yang ketiga, kalau produk misalnya berhubungan teknologi kan susah. Misalnya seperti operator, komplain, wah ini sinyalnya jelek, katanya jangkauan luas gitu. Seluas apa? Seluas rumah atau rumah susun gitu. Jadi yang susah. Nah, khususnya teknologi itu pasti selalu paling susah, Pak. Nah, apa yang kemudian dilakukan teknologi? Satu-satunya cara untuk meng-counter cerita negatif dari konsumen adalah kita punya kumpulan cerita-cerita positif dari konsumen. Jadi yang ingin saya bilang kayak gini, udahlah, di dunia ini gak ada bisnis satupun yang gak ada konsumen yang komplain. Tuhan aja dikomplain, Pak. Ya kan? Nasib saya kok gini ya, kita aja komplain sama Tuhan. Secara gak kita sadari. Apalagi perusahaan. Jadi gak ada satupun di dunia ini perusahaan itu yang gak ada tukang komplainnya. Cuman yang paling penting adalah kita mau fokus kemana. Cuman tukang komplain yang berapa persentase memang akan berpengaruh. Tapi sudahlah, fokuskan usaha kita, ngumpulin hal-hal yang positif. Nah, nanti konsumen akan baca sendiri. Kan sama seperti ibu-ibu. Kalau masuk misalnya ke toko online shop, ada satu yang komplain. Tapi ada 10 yang muji. Berubah nggak? Berubah. Akhirnya percaya. Jadi mulai sekarang investasikanlah waktu, tenaga, kumpulin banyak testimonial positif. Nah, susahnya kadang kita di perusahaan ini kejadian perusahaan besar, baru CEO-nya baca komplain di Kompas, langsung panik satu perusahaan, semua di SMS, di email, wah ini gimana saya mau ketemu, blablabla dan sebagainya. Tapi coba, ada satu konsumen yang muji kita di koran, apa yang dilakukan? CEO-nya sebelah mata, syukur-syukur ditemui OB. Jadi kadang kita itu tidak balance antara memperlakukan yang negatif sama yang positif. Jadi ini, kalau ada konsumen komplain mau direspon oleh perusahaan, fakta membuktikan konsumen yang komplain kalau direspon oleh perusahaan, tetap ujung-ujungnya publik itu akan lebih menaruh simpati sama yang komplain. Itu sama seperti Bapak Ibu sekalian kalau sering baca surat pembaca di koran, komplain, terus besoknya kan perusahaan suka jawab lewat PR. Tapi kalau kita cek ke konsumen kan selalu bilang, ya namanya perusahaan, ya pasti akan membela diri. Satu-satunya cara bisa buat konsumen percaya kembali sama kita adalah mereka melihat adanya testimoni yang positif dari yang lain. Makanya, ini real case bisnis istri saya. Apa gak ada yang komplain? Ada. Apa yang saya bilang sama istri saya? Ya, saya habisin waktu sama orang-orang yang seperti itu. Kita respon dengan baik. Kita respon dengan baik. Yang kita fokus adalah apa? Orang-orang yang memang puas sama kita. Dengan itulah getok tularnya kemana-mana. Dari mulut ke telinga, dari mulut ke mouse, dari mulut komputer ke sosial media, itu semua kemana-mana. Yang orang komplain ya kita respon. Apa, produknya telat datang, ya kita bantu cariin. Mungkin problem di pengirimannya dan sebagainya. Dia kecewa, kita kasih produk lagi, macam-macam. Kadang-kadang pengiriman bisa produk itu rusak dan sebagainya. Apalagi bisnis makanan, itu sangat kita kirimin. Tapi waktu 90% itu harus fokus sama orang yang percaya sama kita, dan orang happy. Kumpulin testimonial itu yang positif. Jadi kalau nanti ada pembeli baru datang, dia, oh ini satu komplain, tapi yang muji 70. Percaya? Percaya. Dan satu hal yang perlu diingat, jangan pernah membeli testimonial. Jangan pernah membeli. Testimonial dong, saya bayar, tapi jangan bilang ya. Bisa. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Yakin pasti ada sesuatu yang positif dari kita, dan konsumen pasti ada sesuatu yang ingin diomongin positif. Yang harus kita pikirkan adalah media sosial itu memungkinkan adanya tempat, forum agar konsumen bisa lakukan. Jadi bagi saya, contohlah perusahaan besar ini selalu saya kasih contoh. Perusahaan besar itu kalau kita datang ke customer service centernya, di resepsionisnya pasti ada 2 kotak. Satu kotak apa? Kotak komplain, saran. Itu bagus, berarti kita sadar kita gak sempurna, ayo dong kasih saran. Kotak kedua kotak apa? Kotak amal. Gak tahu buat salah, kita beramal. Itu kan paradigmanya keliru. Harusnya kita punya satu kotak lagi. Kotak apa? Kotak pujian. Memang kita gak sempurna, kotak saran, kotak amal, ini biar di maafin ya dosa-dosanya, mungkin suka bohongin konsumen atau apa gitu, atau salah. Kotak pujian. Nah, kotak pujian ini kumpullah sebanyak-banyak. Masa kita gak yakin sih ada konsumen yang senang sama kita mau memuji? Masa 10 yang beli, 10 pasti kecewa semua? Ya itu kalau itu memang bisnisnya keterlaluan. Pasti ada yang puas sama kita, pasti ada yang happy. Jadi kita kumpulin. Nah, nanti biar konsumen di media sosial kan kita tidak bisa menutup konsumen untuk tidak komplain negatif terhadap kita. Tapi fokuskan waktu kita untuk hal-hal yang positif.
Contohnya apa? Istri saya, idenya sangat simpel. Semua yang beli, kalau biasa online shop itu beli kan transfer dulu. Istri saya buat yang berbeda. Barang diterima baru transfer. Gak takut ditipu? Gak mungkin. Dia hamil kok, masa mau nipu? Dia khawatir nggak nanti anaknya mirip muka kemasan ini. Jadi istri saya itu selalu membeli barang diterima, rasain dulu, kalau nggak cocok kembaliin. Karena nggak apa-apa kan? Ya ibu cuma tanggung biaya kiriman. Cocok transfer. Banyak yang beli, kaget-kaget. Unik ini, malah dibicarain. Dan data, istri saya itu punya data, uniknya kalau ada satu kompleks rumah beli, itu tetangga-tetangganya beli. Ketahuan dari mana? Nomor rumah. Itu membuktikan getok ular yang terjadi. Jadi semua orang tuh pokoknya mau beli udah, nama, alamat, nomor HP langsung dikirim. Sampai suka bingung-bingung, ini transfernya gimana? Terima dulu. Ada yang bohongin? Sofa gak ada tuh. Karena orang Indonesia itu jujur lah. Kan gak usah khawatir, kita nih karena suka mendiskreditkan bangsa kita sendiri. Bohongin gak nih? Gak mungkin lah, ya hamil kok masa bohongin? Udah pasti gak mungkin bohongin. Kalau dia bohongin mungkin dia gak hamil. Ya 1-2 itu biasa, tapi bagi istri saya itu talkable business. Gara-gara sistem pembayarannya orang ngomongin, wah unik ini. Yang lain aja saya sudah bayar belum tentu dikirimin. Nah, banyak yang ditipu. Nah ini enggak. Kita kirimin, rasain dulu jaminan kembali. Kalau nggak enak, kembaliin produknya. Enak, baru ibu transfer, saya kasih nomor rekeningnya. Itu. Jadi nggak mungkin terbukti sudah jalan bisnis lebih dari setahun, tidak pernah ada yang tidak transfer setelah barang diterima. Karena dia takut sama bayinya. Aman, makanya bisnis sama wanita itu paling aman. Itu yang terjadi di Bangladesh kan. Muhammad Yunus ngasih kredit, jangan kasih cowok, kasihnya ke cewek. Ya cowok ya tahu sama tahu lah kan. Saya nggak bilang jelek, cuma tahu sama tahu. Jadi tertawa itu menyimpulkan sendiri ya. Oke, jadi kira-kira itu yang pertama. Yang kedua dari belakang. Mana? Sana, kita yang sana. Terima kasih, selamat siang. Saya ucapkan terima kasih pertama kali untuk Pak Sumadi yang tadi keren banget bagi saya untuk Terima kasih Pak. learningnya bagi kita ini. Pak Sumadi tadi, Pak Sumadi itu memberi contoh ya, kayaknya itu produk yang kita bikin sendiri, kita ide sendiri ya Pak. Tapi kan kita ini kebetulan saya ini sebagai seorang karyawan, istrinya juga ya. Akhirnya kita itu ada prinsip ATM ya Pak ya, analisa, tiru, dan modifikasi ya Pak ya. Jadi kita kebetulan udah setahun ini melakukan ATM itu, yaitu kita lihat produk dari internet juga, itu kayaknya ada, oh ini barang ini laris, kita tiru, kita ubah, kita modifikasi, dan kita tingkatkan itu. Alhamdulillah sekarang setahun ini ya Pak, kita dari awal itu kita punya modal misalnya X, sekarang kita punya omset lah, mungkin bisa sampai 1000 kalinya dari yang sekarang. Triple X. Ya dari itu. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, ini kan kebetulan setahun ini kita murni benar-benar pure dari sosial media nih. Kita ada toko online di Facebook, di Kaskus, di Detik, di semua kan ada yang kita juga bikin website sendiri yang bayar itu kan Pak. Apakah itu karena saya merasa ini Pak ya, dengan sosial media juga belum merasa cukup juga Pak. Apakah saya masih perlu untuk cara-cara tradisional seperti tadi Pak Sumadi bilang saya harus ke toko, karena saya merasa Produknya apa Pak? baik juga terus terang. Kita apa? Spesifiknya Pak? Ini kita ada produk dari misalkan cooler bag ini, kita bikin sendiri. Kemudian ada produk botol kacanya untuk nyimpen ASI itu berapa, dan turunan-turunannya lah. Itu apakah saya masih perlu untuk ke tradisional market yang tadi mungkin ke Carrefour atau kemana itu Pak? Karena saya menganggap bahwa dengan sosial media masih kurang bagi saya, karena kayak ini grow-nya juga walaupun udah cukup besar, tapi untuk masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok saya masih belum bisa Pak, karena kan
Kalau pelosok di Indonesia kan belum tentu ada media dalam bentuk teknologi online kayak gini Pak. Terima kasih Pak. Oke, jawabannya sih sesimpel ini sih Pak. Bapak boleh menggunakan cara tradisional asalkan Bapak tidak menghabiskan duit untuk hanya sekedar masuk ke dalam outlet tradisional tersebut. Ya, misalnya kan tadi sebenarnya tujuannya simpel, masuk ke daerah pelosok. Ya, Carrefour juga gak ada di pelosok. Jadi kalau mau masuk ke Carrefour dan harus membayar mahal, kan sebenarnya jadi tidak seimbang. Oke, jadi kalau Bapak mau masuk ke pelosok dan sebagainya, carilah outlet yang memang bisa sampai di pelosok dan jangan mengeluarkan duit dalam jumlah yang besar. Mending Indomaret itu juga mahal Pak. Iya, Bapak baru datang aja udah ditanya kan mau kasih duit berapa. Gitu. Jadi maksud saya gini, dengan duit yang sama, mending Bapak buat sesuatu di media sosial, gitu. Impact-nya malah bisa lebih besar. Jadi hati-hati dalam tanda kutip pada saat kita punya bisnis kecil yang mulai membesar. Kadang-kadang kalau kita terlalu ingin cepat kemudian masuk ke bisnis yang ke outlet yang tradisional, apalagi harus bayar mahal, jangan. Kan sebenarnya kalau saya lihat produknya Bapak itu akan sangat spesifik kan. Pasti yang paling besar orang akan cari produk-produk seperti itu pasti di toko-toko yang berhubungan sama bayi dan sebagainya. Ya, di pelosok Indonesia ini mungkin ada sekitar 3.000-an lebih toko-toko bayi yang dalam tanda kutip relatif setengah modern. Ya, jadi bukannya outlet besar gitu seperti kalau di Jakarta itu kan ada Mother Care dan sebagainya. Jadi banyak yang orang buka kecil-kecil itu mungkin jumlahnya sekitar 3.000-an. Nah, tantangan bagi Bapak dan Ibu adalah cari satu perusahaan atau apapun yang bisa membantu untuk bisa menjangkau yang banyak itu. Kalau nggak mau repot, kalau mau repot lakuin sendiri, datangin tuh satu persatu. Oke, hire satu orang yang tugasnya untuk ngunjungin satu persatu tempat itu. Tapi bagi saya sebenarnya bisnis kayak gini itu ngandalin sosial media kan sangat luar biasa. Tapi kalau Bapak tidak puas itu lain cerita. Tapi kalau saya jadi Bapak, saya akan fokus di sini dan omset yang dapat sebagian profitnya untuk saya buat awareness saya lebih tinggi lagi di sosial media. Buat apa? Mungkin blognya lebih diseriusin, terus dekatin kan di online itu semakin banyak online shop, keagenannya diperbanyak gitu. Jadi biar diperluas lagi gitu. Kuncinya menurut saya kalau saya jadi Bapak dengan duitnya, karena gini Pak, pada saat Bapak udah masuk di Indomaret, misalnya Bapak punya duit 300 juta, bisa masuk ke Indomaret, itu tidak otomatis laku karena Indomaret akan minta Bapak buat promo di toko. Kan kalau kita datang ke Indomaret itu kan setiap bulan ada brosur, itu bayar, gak gratis. Belum lagi nanti display mau bagus bayar lagi. Nanti Indomaret ulang tahun disuruh kasih diskon 50%, jadi dia yang ulang tahun kita yang susah. Kayak Carrefour ulang tahun ngasih mobil, itu yang ngasih siapa? Supplier Pak. Nah Bapak siap enggak? Maksud saya gini, sekali Bapak mau masuk cara tradisional, duit yang harus disiapkan harus cukup. Itu kalau enggak, sia-sia Pak. Mending dipakai untuk itu. Jadi saran saya kalau Bapak selama ini juga udah berjalan bagus, dari X sudah bertumbuh, mending duitnya dipakai untuk buat pertumbuhannya lebih luas lagi. Kan maksudnya Bapak tanpa investasi yang besar aja bertumbuh, apalagi Bapak buat sesuatu. Jadi yakinlah, Tupperware aja gak pakai outlet bisa bisnisnya triliunan kok Pak. Masa kita kalah? Padahal dulu dia gak ada sosial media. Kalau kemudian kita masuk ke sosial media, namanya itu memang media sosial, maka akan lebih diterima kalau kita bisa bersosialisasi dengan baik. Dalam artian apa? Ya misalnya kalau jualan produk baby, harus berpikir tidak hanya sekedar tiap hari kemudian ngasih informasi tentang produk kita, karena nanti orientasinya itu kan spamming. Ya, harus juga berpikir kalau misalnya kita punya blog, kita punya wall, Facebook dan sebagainya, itu ngasih juga tips-tips misalnya berhubungan dengan bayi dan sebagainya sama. Dari situlah kemudian kita bisa dapatin banyak orang. Karena kan kita ngomongnya sosialisasi. Kalau orang tidak mau sosialisasi sama kita, gimana kita mau jualan? Kenapa ibu-ibu jualan Tupperware bisa sukses? Karena pertama pas ngumpulnya kan ngobrol dulu, makan-makan dulu gitu. Setelah lama-lama baru dijualin. Jadi beda, namanya aja media sosial itu bersosialisasi. Kalau TV bukan untuk sosialisasi, siapa punya duit bayar, gak apa-apa saya tonton kan, kamu bayar saya. Ya, jadi susahnya gini, kadang-kadang kita paradigmanya seperti TV, kita pada saat masuk ke media sosial kita berpikir kita harus beriklan, tiap hari upload gambar produk, tiap hari upload harga. Lama-lama ya orang unfriend, dijualin terus, harus ngasih tips gitu-gitu. Jadi orang merasa ya enak ya bisa ngobrol, sosialisasi. Selipin jualan nggak apa-apa, perbandingannya ya sekitar 80-20 gitu, 80 sosialisasi, 20% jualan. Kalau enggak ya bumerang. Kalau misalnya mau langsung jualan, yang mending siapin duit, pasang iklan di TV, kan? Terus yang kedua,
Ya, ya memang kita hubungannya sama inovasi bisnis itu lama-lama pasti bosenin, orang nggak pengen ngomongin. Makanya harus ada sesuatu yang menarik. Ya, misalnya kalau jual produk baby, apa kemudian ya tiap 3 bulan sekali tiba-tiba kita mau kasih surprise apa nih? Tinggal hitung dari profit kan, ya kalau profitnya bagus biasanya tiba-tiba tiap 3 bulan kasih surprise, orang bisa dapatin ini gitu misalnya. Jangan anggap itu sebagai biaya, tapi anggap itu sebagai surprise yang harapannya bisa jadi ketok tular. Apalagi di media sosial. Kalau nggak di media sosial kan kasih surprise ya dia ngerti, paling cuma cerita sama keluarga. Tapi kalau di media sosial dia surprise dia bisa share ke orang. Jadi ya usahakan setiap kuartal, setiap 3 bulan itu ada surprise yang kita berikan ke konsumen. Dan surprise itu jangan selalu dihubungkan dengan nilai uang. Manusia itu makhluk sosial, jadi tidak melulu dengan uang, tapi lebih memerlukan surprise yang diberikan apa. Jadi tidak harus ngasih hadiah 1 miliar, enggak. Itu belum tentu bagi orang menarik juga kalau kemudian dia tidak bisa melakukan sosialisasi. Jadi setiap 3 bulan ya harus pikirkan surprise apa yang mau kita berikan. Kalau enggak ya kita dilupain, itu udah pasti. Jadi, nah satu hal yang penting juga bedanya gini, kalau kita jual di tradisional, taruh di outlet dan sebagainya itu kadang-kadang kita taruh kita bisa berdiam. Tapi pada saat di media sosial itu nggak bisa. Harus aktif 24 jam, meskipun jawabnya nggak 24 jam. Ya, tapi kemudian konsistensinya harus dijaga dengan baik. Ya, untuk tadi yang bertanya, kalau mau betting nanti email ke saya aja ya, nanti saya kirimin. Ya, serius ini, harus memenuhi janji. Itu demikian ya, bagi yang belum bertanya nanti terus Ya, masih bisa penasaran bisa nanya follow lagi. Smartketer di Twitter. Tadi udah hampir sebagian punya Twitter kan. Demikian, dan untuk tagar yang kita gunakan saat ini di Twitter itu menggunakan Akademi Akbar BDG, Akbar BDG dan DSMA. Ya. Jadi kita kasih applause dulu untuk Pak Sumadi. Terima kasih for luar biasanya.